menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang terjadi ketika menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: pertama, pembentukan PPKI. Pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tidak seperti BPUPKI yang anggotanya dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karenanya, anggota PPKI berasal dari berbagai wilayah jajahan Jepang di Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi, Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pemberian kemerdekaan itu, dan Indonesia diminta ikut berjuang bersama Jepang dalam perang. Para pemimpin kita kemudian kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945. Beberapa surat kabar memberikan tentang hal ini. Pernyataan Soekarno bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga diberitakan beberapa surat kabar. Judul berita yang ada di surat kabar seperti Asia Raya dan Jahaja sebenarnya berasal dari pidato Soekarno saat ia dan pemimpin PPKI lainnya sampai di Bandara Kemayoran pada 14 Agustus 1945 sepulang dari pertemuan dengan Terauchi di Saigon, Vietnam. Yang kedua adalah peristiwa Rangas Dengklok. Kronologi terjadinya peristiwa Rangas Dengklok bermula pada 14 Agustus 1945 saat Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahannya pada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian didengar cepat oleh para kelompok muda yang bekerja di kantor berita Jepang bernama Domei. Para pemuda segera mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi keduanya memilih untuk menunggu diadakannya rapat PPKI. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda sepakat bahwa Singgi akan memimpin penculikan dibantu oleh Cudanco Latif Henry Diningrat yang akan mempersiapkan perlengkapan militer. Setelah itu, kelompok muda menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rangas Dengklok, tepatnya di rumah Jiao Kisong, yang dianggap aman. Rangas Dengklok berada di sebelah utara Karawang, Jawa Barat, dan dipilih karena merupakan wilayah yang bebas dari kekuasaan Jepang dan jauh dari Jakarta. Mengetahui penculikan Soekarno oleh kelompok muda, Ahmad Subarjo segera berusaha untuk menyelesaikan konflik. Kedua kelompok akhirnya mengadakan negosiasi di Jakarta. Pada hari yang sama, para pemuda mengantar Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Mereka menghubungi Laksamana Maeda dan pergi ke rumahnya untuk menulis naskah proklamasi.